Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik, yang senantiasa mengantar, menyertai kehidupan kita, menjaga, melindungi kita. Pada saat kapanpun Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tapi seringkali manusia meninggalkan Tuhan Yesus. Kita akui seringkali kita jauh dari Tuhan, seringkali kita bandel sama Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yesus adalah penolong kita, Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan Yesus, prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Sebab yang terutama, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan pada Kamis malam ini, tanggal 21 Oktober 2021. Tanggalnya sama dengan tahun 2021. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau saudara bersama saya bisa bernafas, saya masih bisa bernyanyi, bisa melayani pekerjaan Tuhan biarpun hanya sederhana Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan dengan bentuk yang sangat-sangat sederhana. Saya main gitar, menyanyi, dan saya membaca Alkitab. Dan saya menjelaskan atas pimpinan Tuhan begitu sederhana. Saya tidak bisa membalas cintanya Tuhan sampai kapanpun. Terbukti nyata mana mungkin saya bisa membalasnya, termasuk Bapak Ibu tidak bisa membalasnya. Nafas gratis dari Tuhan, tidak pernah bayar. Kehidupan yang gratis. Kita ingin merindukan kehidupan yang berbahagia. Ternyata Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat pada kesempatan ini, saya menyanyikan sebuah pujian. Ku berserah kepada Allahku, hanya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa kita Yahweh di atas segala-galanya. Yeshua HaMashiach, dialah Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa menyertai kita. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik, haleluya, tak berhenti, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang teguh, haleluya, di gunung tinggi dan samudera, haleluya, di taufan gelap ku didekat, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah yang gelap, haleluya, Gembala baik selalu membimbingku, haleluya. Ku dihantar dan tak gentar, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku, amin, haleluya. Ku tahu benar, dipegang teguh, haleluya. Ku di gunung dan di samudera, amin, haleluya. Di taufan gelap ku di dekat, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku, haleluya. Ku tahu benar, ku dipegang teguh, haleluya. Di gunung tinggi dan samudera, amin, haleluya. Di taufan gelap ku di dekat, haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, haleluya. Menjagamu, tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah
siang atau bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Ku benar, ku dipegang teguh, ku di gunung dan samudera, haleluya, di taufan gelap, ku di dekat, haleluya, Bapa surgawi terus menjagaku, haleluya. Bapakku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadahku yang sejati, haleluya. Ku tahu benar, ku dipegang teguh, haleluya, di gunung tinggi dan samudera, haleluya, di taufan gelap, haleluya, ku di dekat, haleluya, Bapa surgawi Tuhan Yesus menjagaku. Ku sembahkan hidupku kau Tuhan, ku serahkan hidupku hanya padamu, untuk menjadi kemuliaan namamu. Ku mau setia dan tak sampai hidupku yang terakhir. Ku tahu benar, ku dipegang teguh, haleluya, di gunung tinggi dan samudera, haleluya. Bapa surgawi menjagaku, haleluya. Bapa surgawi Tuhan Yesus menjagaku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Saya selalu ingin menangis, berdoa dan berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kasih-Nya sempurna, kasih-Nya yang sempurna, kasih yang ajaib, anugerah-Nya dahsyat dan ajaib. Sesuai dengan pujian ini, ku berserah kepada Allahku. Di darat, di laut menderu, tiap detik tak pernah berhenti, tapi Bapa surgawi Tuhan Yesus terus menjaga kita. Ku tahu benar, ku dipegang teguh di gunung tinggi dan samudera, haleluya, di taufan gelap, ku di dekat, amin, haleluya. Bapa surgawi Tuhan Yesus menjagaku. Ku tahu benar, aku dipegang Yesus di gunung tinggi dan samudera, amin, haleluya, di taufan gelap, haleluya, ku di dekat, amin, haleluya. Bapa surgawi Tuhan Yesus jagaku. Amin, haleluya. Rasanya saya mau menyanyi terus. Saya menyanyi untuk Dia, Yesus Kristus yang sangat baik, Bapakku yang dahsyat. Urias siki alama karabat urias. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu. Dia adalah penolong kita yang sempurna, satu-satunya penjagaku. Ia tidak pernah terlelap, kata firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin, haleluya. Ku tahu benar, ku dipegang teguh di gunung
tinggi dan samudera. Haleluya. Di taman gelap, di dekat, haleluya, Bapa surgawi, Tuhan Yesus menjagaku. Amin, haleluya. Dunia bisa berubah, manusia bisa berubah, manusia bisa bikin kita kecewa, tapi Tuhan Yesus penjaga kita, penolong kita yang sempurna. Amin. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Mohon maaf Abu ya, saya merasakan ada hadirat Allah. Saya cinta Tuhan Yesus. Sampai nafas yang terakhir, kita mau selalu ikut Yesus. Sampai kita berjumpa bersama Bapa di surga, Tuhan Yesus. Dia sudah menyediakan hidup kekal selama-lamanya. Menyediakan surga yang begitu indah. Dunia penuh dengan tetesan air mata. Oleh karena dua hal. Satu, memang iblis yang sudah berdosa dicampang ke bumi. Dan iblis yang jahat selalu mencobai. Selalu dia mencari masalah, selalu jadi troublemaker tuh iblis. Tapi untung besar, kita punya penjaga yang sempurna, Tuhan Yesus, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari demi hari kita sudah selesai, kemarin kita baca Kisah Rasul pasal 12. Saat ini pasal 13. Terus kita mau setia Bapak ya. Mari kita menjadikan murid-murid yang setia. Kita membangun hidup kita. Memiliki makanan yang sehat. Hubungan yang sehat dengan Tuhan Yesus Bapa kita. Selagi kita menantikan kedatangan Tuhan. Saya kemarin bicara kepada anak saya dan istri saya. Pada umumnya manusia semua menantikan kematian. Seperti anak saya sudah dipanggil sama Tuhan. Setiap kita tinggal tunggu giliran. Tapi berbahagia kalau Tuhan sudah panggil, berarti sudah lolos, sudah lulus. Karena berarti sudah melewati masa-masa tribulation. Kayak seperti anak saya atau papi saya, adik saya, semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Berarti dia sudah lulus di dunia ini. Tuhan yang punya otoritas penuh kan. Tuhan yang punya consideration special. Punya pertimbangan khusus. Lulus ini aku panggil. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa ibu waktu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan, itu anakku yang kukasihi. Bukan milikku. Bukan milik saya itu. Anak Heno, milik Tuhan Yesus. Dan sampai detik ini selalu saya berkata, Heno Rahmat adalah anakmu Bapa, Tuhan Yesus. Termasuk saya. Termasuk saya bersama keluarga. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara. Bukan milik kita. Hidup ini bukan milik manusia. Bukan milik diri kita, bukan. Tapi milik dari Yesus. Sesuai firman-Mu dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Bukankah kau ketahui bahwa bait Allah, hidup ini adalah bait Allah, bukan milikmu sendiri. Tapi milik dari Tuhan. Dan Tuhan sangat cinta kita semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manaham yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan kudanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setelah di Salamis, mereka mendengarkan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah seorang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis,
Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. 12 terakhir. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Biar kita rajin baca Alkitab. Kita cintai Tuhan Yesus, kita cintai firman Tuhan. Ini sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak, Ibu semua, tiap hari kita makanan jasmani cukup sampai kenyang, sampai gendut-gendut. Bahkan Bapak Ibu banyak yang kena kolesterol, banyak yang kena sakit penyakit oleh karena tidak menjaga makanan. Seperti yang pada waktu hari Seminggu setelah anak saya Heno Rahmat atau anak Tuhan Yesus yang sudah dipanggil Tuhan. Saya dalam mimpi setelah saya berdoa pagi hari, persis di tanggal 16 pagi. Dan anak saya dalam bentuk roh, dia berjubah putih dan berkata kepada saya, jaga makanan sehat. Jaga, selalu saya katakan hidup kita harus berjaga. Makanan sehat, harus ada makanan sehat. Hidup di dalam firman Tuhan, makanan yang sehat diisi dengan firman Tuhan. Pada umumnya manusia hanya bisa menjaga kesehatan dari aspek duniawi, dari aspek jasmani. Akhirnya apa? Banyak kena kolesterol, darah tinggi. Tetapi firman Tuhan mengatakan mari. Karena Tuhan mengajar kita supaya kita hari demi hari kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Jaga makanan sehat, hidup kita diisi firman Tuhan. Seperti kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu ya. Di ayat yang kedua, saya katakan di Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khusus karena mereka Barnabas Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ada tugas. Kalau mendapatkan tugas berarti hidup kita diisi dengan makanan rohani yang sehat. Karena tugas dari Tuhan, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu agung, yaitu kalau kita jaga makanan sehat, Roh Kudus akan menuntun kita. Seperti dan keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dari itu mereka berlayar ke Siprus. Tiap langkah kita, tiap perjalanan kita, mari diisi dengan makanan yang sehat. Kalau diisi dengan makanan yang sehat, Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Terbukti nyata kalau kita lihat sini, Saulus yang disebut Paulus sama ini. Dia diizinkan Tuhan pelayan memberitakan firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini, diizinkan Tuhan memberitakan firman Tuhan. Coba ini, dia yang kelima. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang. Ini firman Allah menjadi makanan yang sehat buat setiap langkah hidup kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita senantiasa penuh dengan kemuliaan Allah. Ternyata di sini Bapak Ibu, karena dipimpin oleh Roh Kudus, Paulus atau Saulus memberitakan firman Tuhan di ayat 12. Di ayat 12 saya mau baca. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ini penting. Takjub semua manusia oleh ajaran Tuhan karena dipimpin Roh Kudus. Maka pentingnya kita hari demi hari kita mau dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan artinya kita mendapatkan makanan yang sehat dari Tuhan. Sehingga kalau dengan makanan yang sehat, Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Tanpa Roh Kudus kita hancur Bapak. Di luar Tuhan, saya mau kasih ayat yang terakhir dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Karena firman Tuhan katakan di luar Tuhan, saya mau baca. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini di luar Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Berarti kalau kita lihat di luar Yesus, berarti tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Yesus. Sebab Roh Kudus sama dengan Roh Yesus. Kalau kita baca Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Artinya dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan Roh Yesus. Waktu mari kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus, Roh Yesus menyertai kita. Pada saat apapun
sesuai dengan pujian ini, Bapa Surgawi, Roh Kudus, Yesus terus akan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ku tahu benar, ku dipegang teguh di gunung tinggi dan samudera. Amin. Haleluya. Di taufan gelap, ku di dekat. Haleluya. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang teguh. Haleluya. Di gunung tinggi dan samudera. Amin. Haleluya. Di taufan gelap, ku di dekat. Haleluya. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang teguh. Haleluya. Di gunung tinggi dan samudera. Amin. Haleluya. Di taufan gelap. Haleluya. Ku di dekat. Amin. Haleluya. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus terus menjagaku. Tuhan Yesus terus menjagaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beristirahat, berjaga dan berdoa, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.